Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Rika Nurfazia, mahasiswa dari Universitas Islam Aliyah Kuningan, Prodi Kesehatan Masyarakat. Nah, kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sosioantropologi Kesehatan yang diampu oleh Ibu Esi Zulfiani, SPSI MHKAS. Nah, kali ini saya akan membahas tentang gambaran budaya seks bebas pada remaja di negara Amerika. Untuk itu, terus ikutin ya. Oke, jadi pada kehidupan kita saat ini, kita mempunyai masa-masa yang sangat penting di kehidupan kita. Salah satunya adalah masa remaja. Pada masa remaja ini, kita biasanya dilihatkan oleh perubahan-perubahan yang ada dalam diri kita. Beberapa contohnya ada perubahan fisik, psikologis, dan biologis. Nah, bukan hanya dari perubahan fisik, biologis, dan psikologis, kita juga akan mendapatkan perubahan dari segi sosialnya. Salah satunya adalah dari pergaulan, dari teman-teman, dan lain sebagainya. Nah, kita akan lebih spesifik lagi nih membahas tentang masa remaja, itu masa remaja yang ada di negara Amerika. Nah, di negara Amerika ini banyak sekali remaja-remaja yang mungkin mereka pergaulannya sangat luas karena negara ini kan negara luas. Amerika itu adalah negara yang luas dan banyak kota-kota terkenalnya. Bahkan Amerika ini juga negara maju. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan dari masa teknologi, pergaulan, dan circle-circle yang ada di sana. Nah, dari beberapa pergaulan remaja di Amerika, ada beberapa pergaulan atau ada beberapa karakter orang yang mempunyai kenakalan-kenakalan remaja itu tersendiri. Itu beberapa contohnya ada seperti seks bebas, hamil di luar nikah, adanya aborsi di sana, terus adanya pemerkosaan dan pelecehan remaja yang sangat tinggi di sana itu. Nah, itu juga ada beberapa faktor yang mendorongnya. Nanti kita akan kupas nih di selanjutnya. Oke, selanjutnya aku akan kasih tahu nih apa itu seks bebas. Nah, seks bebas ini adalah model berhubungan seks yang dilakukan secara bebas tanpa dibatasi oleh aturan-aturan serta tujuan yang jelas. Jadi biasanya seks bebas ini itu adalah kayak seperti bebas melakukan seksualitas atau melakukan hubungan seksual sebelum nikah, bebas berganti-ganti pasangan, dan bebas melakukan hubungan seksual di usia dini atau remaja. Nah, biasanya mereka-mereka yang melakukan seks bebas ini akan melakukan seperti berkencan intim, bercumbu, sampai melakukan kontak seksual. Nah, perilaku tersebut itu dinilai sebagai tidak sesuai dengan norma karena remaja ini belum menikah dan belum punya pengalaman tentang seksual. Seharusnya seksual atau seks bebas ini tidak dilakukan oleh para remaja. Dengan tadi adanya pengertian seks bebas, di Amerika sendiri seks bebas itu cukup tinggi ya, tingkat seks bebasnya itu cukup tinggi pada remaja. Dan dengan adanya tingkat seks bebas yang sangat tinggi, ya, timbul lagi nih tingkat kehamilan pada wanita usia 15-19 tahun itu sangat tinggi juga. Pada saat itu ada beberapa peneliti yang meneliti bahwa dari 1000 wanita rentang usia 15-19 tahun mereka mengalami kehamilan, 72,4% itu mereka mengalami kehamilan. Dan angka ini memang cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Amerika seperti di Kanada, Inggris, Prancis, dan Jerman. Oke, kehidupan bebas remaja di negara Amerika Serikat ini itu juga mempengaruhi gaya hidup remaja yang ada di Amerika Serikat. Mereka bahkan melakukan seks bebas di luar pernikahan di rentang usia 15-19 tahun, dan itu sangat mengerikan. Dan bahkan mereka juga mempunyai suatu kelompok atau suatu komunitas untuk mereka melakukan pertukaran pasangan ketika sedang melakukan seks bebas atau ketika mereka sedang melakukan seksualitas dengan pasangannya maupun perempuan atau laki-laki. Nah, mungkin teman-teman ini ada yang banyak bertanya nih, kenapa sih seks bebas itu di Amerika sangat tinggi, apalagi pada remaja. Nah, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi seks bebas pada remaja di Amerika ini. Salah satunya adalah kekuatan iman yang memudar. Nah, jadi kehidupan beragama ini sebenarnya harus dipupuk dari kecil, dan mungkin di sana ada banyak remaja-remaja yang masih bimbang dengan agamanya dan tidak berpegang teguh pada agamanya. Jadi mereka melakukan seks bebas itu di luar nikah. Maksudnya melakukan seks bebas yang berulang-ulang gitu, dan mereka tidak memiliki rasa takut untuk
melakukan hal tersebut, seperti itu. Yang kedua, adanya kurangnya peranan orang tua di kehidupannya. Jadi, peran orang tua yang berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku seks bebas pada remaja di Amerika Serikat ini. Nah, semakin tinggi peran keluarga pada remaja, maka perilaku seks bebas pada remaja ini semakin rendah, dan sebaliknya. Nah, peran orang tua ini merupakan cara di mana orang tua itu membimbing dan memberikan pemahaman tentang perilaku seks yang bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga anaknya tidak terjerumus pada perilaku yang terlarang seperti itu. Jadi harusnya orang tua ini memberikan edukasi seksual kepada anaknya pada saat anaknya masih remaja, karena sedang remaja dan masih dini, dan mereka harus memberikan edukasi mengenai seksual ini, dengan seperti tidak memegang alat vital orang lain, tidak memegang alat vital sendiri dengan bermain-main, dan tidak edukasi seksual yang lainnya. Faktor yang ketiga itu faktor ada rasa ingin tahu. Nah, rasa keingintahuan anak-anak remaja di sana mungkin itu sangat besar dengan rasa keingintahuan tentang seks bebas ini. Mereka ingin tahu bagaimana sih seks bebas itu dilakukan, bagaimana sih rasanya seks bebas itu, dan rasa-rasa ingin tahu mereka itu tuh keluar ketika mereka tidak mempunyai edukasi yang mungkin mereka tidak dapatkan dari kelilingnya. Jadi mereka mencari tahu sendiri gimana sih seks bebas itu, bagaimana sih seks bebas itu. Nah, seperti itu, dan itu rasa ingin tahu yang berlebihan akan membuat mereka terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas ini. Salah satunya adalah pergaulan ketika mereka sedang melakukan seks bebas. Nah, selanjutnya itu ada tontonan yang tidak mendidik. Nah, teman-teman semua tahu kan pasti di Amerika ini banyak sekali tontonan-tontonan yang mungkin ada oknum-oknum tertentu yang menguploadnya di media sosial atau di internet yang tidak senonoh atau yang tidak mendidik. Nah, tontonan-tontonan seperti itu yang akan mempengaruhi gaya hidup remaja di Amerika. Dengan itu mereka akan timbul lagi rasa ingin tahu gimana sih caranya, bagaimana sih rasanya. Nah, seperti itu. Nah, dengan adanya era globalisasi ini, seharusnya tontonan-tontonan tidak mendidik itu harusnya dihilangkan. Tapi karena itu di negara Amerika, negara yang besar, dan bahkan produksi-produksi film Amerika itu banyak sekali yang menggunakan melakukan seks bebas tersendiri di tontonannya, dan mereka tidak memberikan sensor pada tontonannya. Dan seharusnya peran orang tua juga berperan dalam memilih tontonan-tontonan yang mendidik untuk anaknya. Nah, yang kelima ini ada rendahnya pengetahuan tentang bahaya seks bebas. Nah, jadi bagi mereka yang pernah melakukan seksualitas, seks bebas adalah suatu hal yang wajar bagi pergaulan mereka. Nah, faktor pengetahuan yang minim ditambah dengan rasa ingin tahu yang tinggi dan kurangnya pengetahuan akan dampak dan akibat dari seks bebas ini akan memudahkan para remaja ini terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif seperti seks bebas ini. Nah, yang keenam ini adalah salah bergaul. Nah, ketika mereka memilih teman, seharusnya mereka itu memilih teman yang mengajak mereka pada kegiatan-kegiatan yang positif, bukan negatif. Dengan adanya kegiatan-kegiatan positif, mereka tidak akan melakukan hal kegiatan yang mungkin akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Dengan memilih teman, mereka pasti juga akan memilih masa depannya. Dengan teman baik, mereka akan memiliki masa depan yang baik karena mereka akan terbawa baik, seperti itu. Nah, pergaulan-pergaulan yang ada di Amerika banyak circle-circle pertemanan yang mungkin tidak diinginkan oleh sebagian orang. Nah, tapi ada juga yang terjerumus ke dalam circle-circle pertemanan yang tidak baik. Nah, seperti tadi adanya suatu komunitas untuk pertukaran pasangan ketika melakukan seks, seperti itu. Nah, ada juga nih beberapa dampak ketika mereka melakukan seks bebas. Nah, mereka akan mendapatkan penyakit apa saja sih yang akan mereka dapatkan, atau akan penyakit apa sih yang akan menyerang mereka ketika mereka melakukan seks bebas. Nah, ada nih beberapa penyakitnya. Salah satu beberapa contohnya itu ada penyakit seperti chlamydia, terus ada sifilis, gonore, infeksi jamur pada kelamin, terus ada hepatitis B, dan yang terakhir itu yang sering terjadi dan bahkan banyak terjadi itu adalah HIV/AIDS.
Ada juga nih cara untuk menghindari atau meminimalisir kejadian seks bebas di negara Amerika pada remaja-remajanya. Yang pertama ini ada hindari lingkungan yang buruk. Jadi mereka harus misalnya bergabung dengan komunitas-komunitas yang baik seperti komunitas amal dan lain sebagainya. Dan terus yang kedua ada batasi waktu keluar rumah. Biasanya yang mereka keluar pada malam hari, mereka bisa membatasi waktu untuk keluar rumahnya, mungkin malam harinya sampai jam 9 atau jam 10, jika itu ingin meminimalisir terjadinya seks bebas pada remaja di sana. Dan adanya isi waktu luang. Nah, mereka bisa mengisi waktu luangnya dengan mungkin belajar, mengikuti seminar-seminar dan lain sebagainya yang ada di sana. Terus ada jangan sampai salah bergaul dan harus memilih teman yang baik untuk dirinya sendiri. Dan ada untuk ketika support system gitu, kita tuh mempunyai teman untuk support system kita. Selanjutnya ada memperdalam keimanan. Dengan memperdalam keimanan ini kita bisa kita bisa jadi tahu nih apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang tidak harus kita lakukan. Kita bisa mengetahuinya dengan tingkat keimanan ini. Dan yang terakhir, peran orang tua itu sangat penting untuk masa depan seorang anak. Nah, di dalam keluarga, peran orang tua untuk memberikan edukasi pada anaknya mengenai seks ini sangat penting. Dengan adanya pengetahuan edukasi oleh orang tua, mungkin anak akan lebih mengerti dan akan lebih paham bagaimana dan apa saja yang tidak boleh dia lakukan kepada orang lain, bahkan kepada dirinya sendiri. Nah, di luar dari seks bebas tadi, Amerika ini adalah salah satu negara yang sangat religius. Bahkan di sana ada beberapa pemuka agama yang sangat terkenal yang dari berbagai agamanya itu tersendiri. Nah, di Amerika ini terdapat 6 negara juga yang mengilegalkan hubungan seks bebas ini. Beberapanya itu yaitu seperti Florida, ada Michigan, Virginia, California, dan Georgia. Seks bebas di negara Amerika ini di mana kumpul kebo dan seks bebas dapat dipidana atau didenda. Nah, di 6 negara tersebut. Nah, pada saat ini tingkat kehamilan pada remaja di Amerika itu menurun 50% dan tingkat aborsi di Amerika juga ikut menurun dari sebelumnya. Nah, aborsi ini tidak sepenuhnya legal di Amerika. Lebih banyak negara bagian yang melarang aborsi dibanding dengan melegalkannya. Nah, ada 30 negara nih yang melarang praktik aborsi tersebut, tapi ada satu negara bagian yang melegalkan aborsi hanya jika terjadi pemerkosaan. Nah, 2 negara bagian melegalkan aborsi hanya untuk kesehatan wanita dan hanya 17 negara bagian yang benar-benar melegalkan aborsi sepenuhnya. Nah, jadi terjadinya seks bebas pada remaja di Amerika Serikat ini dikarenakan banyak faktor. Yang paling utama ini adalah salah satunya itu pesatnya perkembangan zaman. Nah, hal tersebut ini membuat pergaulan menjadi bebas sehingga banyak remaja yang bergaul tanpa batas dan etika. Nah, mengetahui dari dampak-dampak yang dihasilkan seks bebas, ternyata ini sangat mempengaruhi masa depan remaja di Amerika. Bagaimana seseorang remaja ternyata terinfeksi oleh virus atau penyakit HIV. Pasti remaja itu harus diasingkan agar tidak menularkannya kepada orang lain. Nah, perlu ada yang diingatkan juga untuk melakukan refleksi moral agar kelak remaja-remaja di sana mengerti mengenai seks bebas dan paham dengan resiko yang ditanggung apabila melakukannya. Nah, remaja ini harus berkembang dan menjadi dewasa tanpa adanya seks bebas. Nah, jadi untuk teman-teman, jika kita mencintai diri kita sendiri, hindari pergaulan bebas dan seks bebas itu tersendiri. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.